Cak Nur bilang tentang awas bahaya snokisme. Gitu. Di mana sebetulnya dari wilayah pendidikan, sehingga kemudian tidak ada tempat yang luas bagi komunitas Islam untuk bisa beraktualisasi, baik dalam pendidikan maupun dalam ranah birokrasi dan sebagai elit politik. Karena birokrasi yang muncul adalah, kalau katanya Kunto Wijoyo itu wong agung. Wong agung itu ya kaum priai yang tenar. Sementara kelompok pedagang petty bourgeois dari Islam ini wong cilik. Nah, wong cilik itu sebetulnya diakomodasi oleh syarikat Islam, itu sebetulnya adalah sebagian besar kelompok-kelompok marginal subalter dari pengusaha-pengusaha Muslim dan UKM dari kelompok-kelompok santri. Nah, berhadapan dengan posisi-posisi politik, birokrasi, kemudian pendidikan, maka kemudian artikulasi resistensi dari kekuatan Islam adalah mendirikan Muhammadiyah dan NU. Muhammadiyah kemudian memunculkan madrasah-madrasah di urban, gitu, dan NU kemudian mendirikan pondok pesantren sebagai bentuk resistensi, sehingga kemudian kita bisa melihat kenapa di NU misalnya pada era kolonial itu yang haram itu adalah menggunakan celana. Kenapa itu haram? Gitu, karena itu kemudian mencoba menarik jarak dari kolonialisme. Madrasah ini, sorry saya agak panjang nggak apa-apa ya? Mungkin saya jelaskan. Ambil aja. Ya. Nggak apa-apa bang, nggak apa-apa bang. Nggak apa. Ini nanti sampai ke Cak Nur kira-kira gitu. Nah, dari posisi-posisi seperti ini, maka kemudian era kolonialisme memberikan legacy pada era kemerdekaan. Karena apa? Dari situ kemudian posisi ekonomi, sosial ekonomi, kekuatan Islam tetap berada sebagai pengusaha belum menjadi kekuatan yang kuat, kekuatan yang kokoh untuk bisa melakukan proses-proses ekonomi yang menjadi basis politik dari sebuah perubahan dan gerakan sosial. Sementara dalam wilayah-wilayah pendidikan, kemudian wilayah-wilayah birokrasi dan lain sebagainya, ini kemudian kekuatan Islam ini juga lemah. Sehingga tidak mengherankan bahwa posisi periferi dalam kontestasi politik antara kelompok-kelompok nasionalis dan Islam, sampai kemudian pada era Orde Lama dan sampai era Orde Baru, pertama dan pertengahan, posisi Islam bukan menjadi posisi yang setara dengan kuantitasnya. Yang mana kemudian di situ bisa kita lihat kenapa kemudian kenapa saya kemudian respect terhadap Soekarno misalnya, pada era perubahan dari PPKI ke BPUPKI, rekrutmen kalangan-kalangan pendiri dan penulis konstitusi sebagian besar itu adalah kalangan nasionalis dan priai. Kenapa demikian? Karena yang dianggap terpandang secara intelektual itu dari pendidikan-pendidikan sekuler, pendidikan-pendidikan yang basis awalnya itu sudah diberikan doktrin dan dogma oleh semua guru-gurunya. Jangan biarkan Islam politik masuk ke dalam institusi pendidikan. Nah, dari situ kemudian yang terjadi, sebetulnya Soekarno itu kan BPUPKI mencoba menyeimbangkan antara kekuatan Islam dan nasionalis. Tapi selanjutnya proses politik pada era setelah kemerdekaan tetap menempatkan kekuatan-kekuatan Islam ini tidak berada pada posisi yang sesuai dengan kuantitasnya, yang kemudian dijelaskan Wertheim tentang majority with minority mentality. Majority secara jumlah, tapi minority secara mental. Kenapa mentalnya minority? Karena dia selalu berada dalam posisi-posisi subordinat dalam relasi-relasi kelas secara politik, secara pendidikan, dan secara ekonomi. Nah, dari sini kemudian posisi Cak Nur dari awal sebetulnya sampai akhir itu selalu menempatkan bagaimana melompati atau melampaui posisi-posisi dari posisi-posisi subaltern dari kekuatan-kekuatan politik Islam yang itu terjadi sejak era kolonialisme sampai kemudian era tahun 70-an. Yang mana kemudian mulai dari dia bilang tentang awas bias snokisme, dia bilang tentang sekularisasi, dia bilang tentang demokrasi dan oposisi, itu dia sedang memberikan pedoman tentang bagaimana Islam sebagai sebuah kekuatan sosial itu bisa melampaui posisi dia dalam marginalitasnya dan dalam posisi subalternya. Saya pikir pengantar dari saya cukup sekian biar nggak kepanjangan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hebat. Pas dulu nih buat Bang Belajar dari Angga Bang ini. Fahri sampai subuh saya nyantri. Anggap aja ini nggak kuati. Apa Umar ya? Mar, ngomong Mar. Terima kasih Mas Angga, itu Siap. Menarik sekali tadi yang dipaparkan oleh Mas Angga. Nah, saya berharap ini lebih bersemangat lagi. Kebetulan ada Mbak Husnul di sini. Beliau ini salah satu deklarator dari Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Nah, kebetulan juga berada di posisi oposisi saat ini. Nah, kok jadi itu? Nah, ini kan karena peran oposisi ini sekarang tidak ada di parlemen. Nah, asik. Jadi saya berharap ini lebih semangat lagi nih kita mendengarkan pemaparan dari Mbak Husnul pada kesempatan kali ini. Kepada Mbak Husnul, saya persilakan. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bisa ketemu lagi. Mbak Omi ada nggak ini Mbak Omi? Belum ada ini. Belum ada. Iya, Mbak. Tadi udah panjang lebar ya diterangkan tentang bagaimana Cak Nur. Saya itu kalau dengan Cak Nur itu apa ya? Yang banyak bertemu itu di awal-awal reformasi, ya. Terus kemudian pada saat Cak Nur sendiri diminta oleh beberapa aktivis untuk jadi calon presiden, kita sangat sering bertemu dan membahas masalah itu. Yang kedua, beberapa kali saya diundang juga di Paramadina bersama Cak Nur. Pertanyaan yang sering kali saya katakan itu, Cak Nur ini gimana kalau kita menerjemahkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, gitu. Nah, di situ Cak Nur menjelaskan dengan baik dan saya menjadi sangat percaya bahwa karena jangan cuma hukum itu dibaca yang kalimat itu saja, Mbak Husnul, masih ada lagi gitu bahwa sebagian ditinggikan, sebagian karena punya nafkah. Jadi sekarang kalau perempuan punya nafkah bisa cari nafkah. Nah, di situ letaknya saya bahwa tidak hanya cara pandang maskulin, tapi juga pemikiran-pemikiran bagaimana sebagai ahli kalam menerjemahkan ayat-ayat feminis di dalam konteks itu yang saya baca. Yang saya baca lagi tadi ya banyak bukunya yang dibaca. Kalau dulu zamannya mahasiswa pastilah kita itu paham Islam yes, Partai Islam no. Atau kalau Bang Fahri buku klasiknya apa? Bang Fahri Merambah Jalan Baru Islam. Itu menjadi buku klasik kita dulu, itu wajib dibaca dengan abang saya yang satunya lagi Bakhtiar Effendi almarhum. Nah, jadi kalau kita kembali lagi, kalau kita bicara tentang oposisi ya. Iya. Oposisi ya, kalau tadi kan sudah panjang lebar dijelaskan tentang bagaimana pandangan Cak Nur tentang politik, kemudian Islam kultural, perjuangan apakah partai Islam sebagai ideologi atau Islam sebagai dasar. Sebetulnya sekarang ini jadi kajian pemikiran Cak Nur menjadi sangat relevan untuk terus-menerus dikaji. Karena apa? Karena hari ini di politik kontemporer ya, kita bahas lagi tentang RUU HIP misalnya. Bagaimana posisi Pancasila, bagaimana politik identitas itu sekarang dihadap-hadapkan dengan politik Islam politik di dalam konteks itu. Ini sebetulnya menarik untuk membongkar kembali pemikiran-pemikiran tokoh-tokoh Islam sebetulnya ya, seperti termasuk Bang Fahri dan kawan-kawan kayak gitu ya, dari UI Negeri. Jadi kalau UI Negeri itu UIN, UIN dibandingkan dari UI kayak gitu ya. Nah ini kembali lagi karena banyak sekali sangat produktif di dalam publikasi-publikasi. Walaupun beberapa kali saya ikut seminar internasional, saya agak ngeri-ngeri juga kayak gitu. Karena cara pandangnya yang Islamofobianya kok menjadi sangat tinggi di kalangan yang scholars mudanya. Ya. Kalau dulu kan bagaimana menjelaskan antara Islam yes, partai Islam no. Gitu. Nah, kalau sekarang Islamofobianya di kalangan even dosen-dosennya kayak gitu ya. Ini ada nggak yang dosen-dosen dari FISIP UIN? Nah, kalau kita tadi melihat yang kedua lagi,
hormat saya yang luar biasa pada para senior, tradisi intelektual para aktivis HMI itu kan luar biasa zamannya Cak Nur. Terus sekarang kan tambah kesini. Seringkali kalau saya memberikan ceramah di LK1, LK2 maupun LK3, ini HMI ini apa nih produk pemikirannya? Anda nggak belajar zaman era Nurcholish Madjid misalnya. Apa itu? Gitu kan. Sekarang kan saya suka ngeledeknya, sekarang kali ini tinggal haknya saja. Karena anak-anak muda kalau berdebat udah nggak ada Islamnya, mahasiswanya gontok-gontokan. Ya, apalagi kalau sekarang mahasiswanya kemana ini? Makanya saya bilang, kalau mahasiswa nggak mau turun, ya mak-maknya aja yang jadi yang turun. Karena mak-maknya itu aktivis pada waktu tahun 80-an. Nah, kembali lagi tadi, apakah modernisasi itu westernisasi? Kalau tadi sudah dijelaskan oleh Erlangga, enggak kayak gitu ya. Jadi, tapi rasionalisasi atau seperti apa kayak gitu ya, pemikiran-pemikiran yang dikembangkan waktu itu ya. Jadi kalau kita bicara ke sana. Nah, pada hari ini, belum hari ini ya. Nah, seringkali kalau yang Cak Nur juga dikategorikan sebelum ke Amerika atau sesudah ke Amerika. Itu juga menjadi isu tersendiri kayak gitu kan. Jadi bagaimana kongruensi pemikiran-pemikiran Islam dari Indonesia terus kemudian dipertemukan dengan pemikiran-pemikiran Barat pada saat sekolah maupun pada saat dulu keliling Amerika. Ya. Jadi kalau kita intinya keharusan pembaruan pemikiran Islam dan masalah integrasi umat menjadi concern dari Nurcholish Madjid yang luar biasa. Nah, saya tarik saja ke oposisi. Kalau pemahaman tentang oposisi ini sebetulnya menjadi sangat menarik hari ini karena ada terutama setelah pemilu 2019 ada undang-undang RUU HIP, haluan Pancasila, haluan ideologi Pancasila. Terus kemudian walaupun sekarang diganti BPIP, ya. Terus kemudian jadi posisi Islam, apakah dia sebagai ideologi dari partai-partai Islam, ataukah posisi Pancasila diversuskan dengan politik identitas Islam, terutama juga political Islam sejak 411, 212, itu mau nggak mau akan terus-menerus diangkat di dalam konteks kontestasi berdemokrasi hari ini. Di satu kelompok mengatakan bahwa identitas Islam itu identitas Islam kayak gitu nggak boleh dipakai. Tapi pada saat yang sama di dalam kajian ilmu politik, political identity mau agama, mau gender, mau suku, mau ini sebetulnya biasa saja. Bukan sesuatu yang aneh di dalam konteks itu. Kemudian juga pemahaman tentang the separation between state and church, pemisahan antara negara dan gereja di dalam konteks pemikiran politik Barat, ya, dengan kemudian di dalam Islam yang tidak memisahkan antara politik dan agama di dalam konteks ini. Jadi ini sebetulnya kontestasi-kontestasi yang sekarang kita bisa bayangkan kalau ada Cak Nur, kira-kira Cak Nur bagaimana ya pemikirannya? Nah, di dalam konteks itu. Nah, persoalannya pemahaman tentang oposisi, ya, kalau oposisi kan mestinya hari ini partai politik yang tidak berkuasa, ya, atau DPR itu punya fungsi untuk mengontrol eksekutif. Sayangnya yang terjadi mengontrol eksekutif tidak terjadi, yang saya seringkali katakan terjadi persekongkolan. Ya, sebetulnya itu ada kata-katanya yang sebenarnya persekongkolan jahat gitu ya, yang justru melawan rakyat di dalam konteks itu. Ya, jadi kalau anggota dewan itu sudah tidak berfungsi menjadi channeling aspirasi dari rakyat, maka sebetulnya kedaulatan masih berada di tangan rakyat, maka kedaulatan itu bisa diambil lagi oleh rakyat. Mandat yang diberikan kepada DPR itu bisa diambil kembali. Ya, jadi kalau
kalau kita melihat seperti itu, cara pandang ilmu hukum misalnya menganggap bahwa kalau sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, the legal and political rule of the game-nya, hasil pemilu dianggap selesai. Tapi kalau dalam kajian ilmu politik, enggak. Anda keluar dari Mahkamah Konstitusi, Anda sudah bisa didelegitimasi. Politik bisa detik demi detik, menit demi menit, hari demi hari, bisa delegitimasi. Tergantung kepada bagaimana presiden, bagaimana anggota dewan melaksanakan amanah mandat yang diberikan oleh rakyat hasil dari pemilu itu. Nah, di sini letaknya yang menarik waktu itu, Tito mengatakan sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, maka siapapun yang menganggap bahwa pemilu curang maka akan ditangkap. Padahal pemilu curang itu tidak bisa dihilangkan dengan hasil dari Mahkamah Konstitusi di dalam konteks ini. Ya, jadi ada beberapa isu di dalam konteks kalau kita bicara itu posisi Islam dan Partai Islam, umat Islam dan Partai Islam, posisi pemahaman tentang kontestasi dasar negara Pancasila dan Islam dalam konteks ini nasionalisme religius dan nasionalisme sekuler. Saya selalu menggunakan kategori antara nasionalisme religius dengan nasionalisme sekuler dibandingkan nasionalisme dan Islamis, partai-partai itu. Karena kalau yang Islamis, kategori Islamis, itu kemudian dianggapnya tidak nasionalis ya di dalam konteks ini. Jadi ada pejoratif konsep yang agak sedikit ke arah sana. Jadi kalau tahun 70-an, 90-an, 70-an pada saat di HMI dan kemudian awal-awal reformasi, sebetulnya saya lebih banyak ya berbicara, mendengarkan Cak Nur di awal-awal reformasi pada saat Pilpres waktu itu. Ya, jadi kalau kita lihat bagaimana pemikiran tentang civil society yang kemudian diterjemahkan menjadi masyarakat madani di dalam konteks ini. Ya, jadi kembali lagi, apa yang terjadi dengan pemahaman hari ini tentang Pancasila, posisi Pancasila sebagai dasar negara, yang kemudian direduksi sebetulnya dengan Trisila dan Ekasila, kemudian ini keberatan-keberatan dari umat Islam, dan kemudian Tuhan disubordinasi, itu pasal 7, ya. Kemudian ekonomi menarik ini karena banyak sekali pasal-pasal yang bicara ekonomi. Ini mungkin Bang Fahri Ali bisa menjelaskan itu, bagaimana ekonomi impor yang Pancasilais itu seperti apa. Tapi ada lagi yang sangat menarik, pasal 22 itu menyatakan Presiden berkuasa penuh terhadap tafsir Pancasila itu. Anda melanggar Pancasila, ya saya Pancasila, terus yang lainnya kalau Presiden mengatakan saya Pancasila, saya Bhinneka Tunggal Ika, kalau kita bicara melawan pandangan dari Presiden, dianggapnya kita tidak Pancasilais. Nah, dalam situasi politik seperti ini, kalau kita tarik lagi, ya, bagaimana pemikiran Cak Nur tentang Islam yes dan Partai Islam no, tapi pada saat waktu itu saya bilang, jadi Cak Nur kalau mau jadi presiden terpaksa kita bicara Partai Islam yes, tapi Cak Nur waktu itu cuma senyum-senyum aja. Karena waktu itu, karena kita bertemu beberapa kali, sangat sering pertemuan-pertemuan. Waktu itu saya sudah KPU juga. Jadi gimana? Apakah akan diubah Partai Islam juga yes gitu? Jadi saya sempat bertanya gitu, tapi Cak Nur karena banyak orang bule dan sebagainya, Cak Nur cuma senyum-senyum aja waktu itu menjelaskan. Iya. Waktu itu saya bicara dengan Cak Nur. Mestinya Cak Nur ikut konvensi Golkar. Jangan ngikutin yang teman-temannya waktu itu. Siapa itu yang di KPK yang sekarang MBA-nya UI. Saya bilang ikut konvensi Golkar. Kenapa waktu itu saya sarankan ikut konvensi Golkar? Karena waktu itu ada Akbar Tanjung, HMI, dan banyak sekali yang namanya faksi HMI pada era rezim Golkarnya Bang Akbar. Ya. Saya yakin Cak Nur bisa terpilih untuk jadi calon presiden dari Partai Golkar. Waktu itu saya katakan seperti itu. Tapi mungkin Cak Nur waktu itu sangat tergantung kepada teman-teman di sekelilingnya yang mengambil posisi sehingga nggak mau dengan Golkar. Nah, jadi ini juga menarik di dalam konteks itu dan saya belum mendapatkan jawabannya
waktu saya tanya, jadi Cak Nur berarti di dalam konteks perebutan kekuasaan Islam yes, Partai Islam pun juga harus yes, saya bilang kayak gitu. Itu belum mendapatkan jawaban. Mungkin sudah sebetulnya sih itu siapa yang banyak menulis, Rahman ya, Rahman yang banyak menuliskan kembali pemikiran-pemikiran Cak Nur, mungkin bisa didigging lagi apakah ada. Kenapa ini penting? Ya, ternyata di dalam perkembangan partai-partai politik, kalau partai politik itu tidak ideologis, itu susah. Apalagi dengan oligarki politik, oligarki ekonomi, dan oligarki sosial hari ini. Partai politik sekarang lebih banyak dikuasai oleh para bandar di dalam konteks itu. Kalau Anda tidak ideologis dan kemudian tidak yang Islam di dalam konteks ini, karena ini negara Muslim terbesar di dunia, menurut saya umat Islam akan tidak memiliki channeling, ya, channeling hal-hal yang sangat sensitif kayak undang-undang HIP, kemudian isu tentang LGBT misalnya, ya, isu-isu yang sangat sensitif bagi pemahaman akidah maupun syariah Islam dalam konteks itu. Ya. Jadi partai Islam pun juga belum tentu, apalagi kalau bukan Islam di dalam konteks ini. Ya, di sini sebetulnya kegelisahan saya di dalam memahami pemikiran Cak Nur tentang Islam yes, Partai Islam no, itu harus terus-menerus dikaji, dikembangkan, sehingga ada benang merah maksud dulu itu seperti apa, dan kemudian diimplementasikan hari ini seperti apa. Kalau itu bisa dikembangkan, dikaji terus bagi anak-anak muda, ya. Karena apa? Karena yang diberikan oleh Cak Nur kan prinsip-prinsip dasar Islam kayak gitu kan, tidak bermusuhan, Islam itu substansi moral ada di situ, kontribusi yang sangat besar tentang nilai-nilai yang ada, yang kita pelajari dalam Islam pada demokrasi, karena demokrasi sendiri kan punya model yang sangat banyak, tapi sampai hari ini tidak ada model yang dikembangkan dari model pemikiran yang dibangun dari kelompok Islam misalnya. Ya, David Hart punya 11 atau 17 model demokrasi. Ya, tapi value, nilai-nilai yang dikembangkan, kalau kita menggunakan Pancasila dari mulai yang bertuhan, beradab, musyawarah, bersatu, adil, makmur, itu kan nilai-nilai Islam di dalam konteks itu. Jadi itu beberapa catatan saya. Ya, kira-kira hari ini kalau kita ribut tentang RUU HIP, Pancasila diganti Trisila, Ekasila, Tuhan disubordinasi dengan kebudayaan, ekonomi sekarang ini lebih banyak membela petani asing, gitu ya. Kemudian presiden berkuasa penuh, saya yakin itu bukan, Cak Nur pasti akan turun tangan, akan memberikan kajian, bukan kajian ya, pemikirannya, atau apa kalau fatwanya kayak gitu ya, fatwa intelektual kepada kita semua. Ya, mudah-mudahan apa yang dipikirkan oleh Cak Nur itu masih tetap bisa kita kembangkan, kita kaji lebih jauh. Ini tantangan juga sih buat anak-anak muda sekarang. Oposisi kita berada di mana? Partai-partai Islam tidak bisa bekerja dengan baik, umat Islam dikriminalisasi dan sebagainya. Ini tantangan yang luar biasa. Nggak ada lain kecuali fight. Anda ya, kembali lagi kalau tadi bicara tentang senogor-gurunya, semuanya sekarang kebijakannya ini masih jalinan semua dengan senogor-gurunya, memisahkan antara agama dan politik. Saya pikir itu catatan saya, mudah-mudahan berguna. Kalau saya salah, saya mohon maaf. Nasrul minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hebat. Terima kasih Mbak Husnul atas pemaparannya tadi. Kita lanjut ke forum ini ya, forum diskusi. Mungkin ada dari beberapa teman-teman yang hendak bertanya, atau ini saya langsung inikan aja, saya tunjuk aja dah ini. Karena sebagian ini para senior-senior juga ini. Mas Aris, monggo Mas, mungkin ada yang hendak disampaikan Mas Aris, monggo. Oke, terima kasih teman-teman. Ya. Ini saya senang sekali nih jumpa dengan tokoh-tokoh yang luar biasa. Nah, saya dalam pembacaan saya mengenai buku-buku Cak Nur dan karya-karya Cak Nur yang sudah dikumpulkan sekarang ini,
saya lebih melihat bahwa persoalan yang dulu dikemukakan sebagai Islam yes, Partai Islam no itu, saya rasa ada kekhawatiran dari Cak Nur mengenai konteks bahwa kalau Partai Islam itu kemudian menjadi satu kekuatan besar, yang dikhawatirkan adalah tentang aspek politik identitas di situ. Nah, saya kira karena Cak Nur ini akar berpikirnya pada demokrasi, kemudian pluralisme yang sangat kuat, dua hal itu, Partai Islam jika dia masuk atau terjebak ke dalam identitas, itu akan menjadi satu persoalan besar di dalam konteks Indonesia yang masyarakatnya plural di situ. Dan saya kira problem dari identitas itu, waktu dulu saya ingat betul dengan Bang Fahri diajak ada pertemuan dengan Cak Nur, dia membuat satu guruan yang menarik sebenarnya, yang saya kira penting. Waktu itu guruannya begini, dia bercerita tentang dialog antara Tuhan dengan setan, iblis, dan lain sebagainya. Nah, di situ Cak Nur bercerita bahwa Tuhan saat itu sedang menyampaikan kepada setan, iblis, dan teman-temannya itu bahwa dia dengan bangga mengatakan kepada mereka bahwa sekarang kalian, wahai setan dan iblis dan sebagainya, kamu tidak akan mampu menggoda umatku lagi. Kurang lebih begitu. Kemudian setan dan iblis itu saling berdiskusi, ini kok Tuhan nggak konsisten amat sih? Kira-kira gurunya begitu. Kok Tuhan ngasih tugas kita sebagai penggoda, tetapi kemudian sekarang dikatakan tidak bisa menjadi penggoda, kira-kira. Di mana logiknya itu? Nah, kemudian setan kemudian menanyakan kembali kepada Tuhan, mengapa kami tidak bisa menggoda umatmu ya Tuhan? Gitu. Kemudian Tuhan menjawab lagi, digambarkan oleh Cak Nur. Tuhan menjawab dengan sangat bangga bahwa sekarang ini umat saya sudah beragama semuanya, sehingga kalian tidak akan bisa menggoda. Gitu. Nah, kemudian setan dan iblis berdiskusi satu sama lain, kemudian bertanyalah balik ke Tuhan. Wahai Tuhan, apakah umat kamu yang sudah kamu beri agama itu, agamanya memiliki nama masing-masing? Kemudian Tuhan menjawab dengan bangga, oh iya, tentu dengan nama-nama masing-masing. Kemudian setan kemudian langsung menjawab, oh kalau begitu kami masih bisa menggoda. Gitu. Nah itu potongan pendek dari cerita itu saya ingat betul, yang kemudian menjelaskan konteks Islam yes dan Partai Islam no. Di dalam konteks sebenarnya yang dikhawatirkan oleh Cak Nur itu adalah kalau Partai Islam itu kemudian lebih berbasis pada identity, sehingga demokrasi yang dia fantasikan pada saat itu adalah demokrasi yang pluralis, sehingga kalau Partai Islam itu menjadi identity, maka dia justru tidak akan mampu memenuhi aspek substantif demokrasi, tetapi lebih simbolik demokratik. Nah, itu yang menjadi persoalan serius bagi bangsa Indonesia. Kalau representasi dari Partai Islam itu cenderung symbolic representation atau identity representation. Sementara itu, kondisi masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk. Jadi sebenarnya Cak Nur membayangkan bahwa kalaupun itu Partai Islam, maka Partai Islam yang inklusif, yang demokrasinya itu adalah substantif. Nah, di situ saya kira diskusi yang dari Cak Nur itu kemudian menjadi sangat relevan sekarang ini, ketika kekuatan-kekuatan Islam yang di luar arena politik formal itu justru membawa nuansa yang sangat berbasis pada political identity. Nah, yang menarik, partai-partai yang ada di dalam political arena itu justru makin lama makin menemukan kemampuan demokrasinya, dan itu bisa kita lihat dari banyak daerah di pilkada. Kita bisa melihat bagaimana Partai Islam itu berkoalisi dengan Partai Nasionalis, bisa berkoalisi dengan Golkar, bisa PDI, dan macam-macam di situ. Itu yang menarik. Artinya apa? Demokrasi itu sebenarnya menjadi ruang yang mempertemukan, yang diharapkan oleh Cak Nur, bahwa
partai, kalaupun itu partai Islam, itu adalah partai Islam yang masuk ke dalam ruang demokrasi yang substantif, bukan representasi yang simbolik atau identity. Nah, ini saya kira yang menjadi persoalan serius sekarang ini, political identity dari Islam itu kemudian muncul. Yang di satu sisi mungkin kalau orang seperti Fedi Hadis menduga bahwa kekuatan politik kanan yang kemudian membawa isu identitas itu adalah di belakangnya ada oligark di situ. Walaupun agak susah memang dia tidak bisa membuktikan ini oligarknya siapa gitu. Tetapi yang menarik adalah di dalam konteks sekarang ini isu-isu political identity ini menguat. Saya kira political identity itulah yang ditolak oleh Cak Nur. Soal partai itu Islam, selama dia bisa berkoalisi dengan partai-partai yang lain, entahkah itu nasionalis, entahkah itu seperti Golkar ataupun macam-macam, itu menurut saya oke bagi Cak Nur di situ. Jadi Islam yes itu dalam pengertian Islam yang substantif, Islam yang inklusif di situ. Saya kira itu ini teman-teman. Makasih. Siap, terima kasih Mas Aris. Mungkin ada teman-teman yang lainnya yang hendak menyampaikan pertanyaan atau tanggapan ya terhadap beberapa keterangan dan pemaparan dari Bang Fahri Ali, Mas Airlangga pribadi ataupun juga Mbak Husnul. Ini ada Bang Umar, monggo Bang Umar mungkin. Halo? Umar Salahuddin tuh. Ya, Bang Umar, monggo. Di Dengkot HMI Surabaya. Bang Umar. Atau yang lain dulu. Paling. Tarli ada, Tarli Nugroho. Oh ya, Bang Tarli, Bung Tarli. Monggo, Bang. Bung Tarli. Mana kawan saya nih, janji traktir sate kambing ya sekarang. Bung Tarli, monggo, silakan. Mana Bang Tarli ini? Tarli nongol doang nggak dimerhatiin. tinggal pergi aja. Atau langsung aja Bang Fahri. Sedikit ngomong aja. Iya, siap. Enggak gini ya. Jadi sebetulnya tantangan kita hari ini itu model demokrasi seperti apa? Ya, karena sebetulnya kalau kita mau bicara yang konteks barat gitu ya, konstruksi dari negara Amerika, kalau kita dekonstruksi Amerika sendiri itu juga sangat kental dengan agama gitu ya, antara Katolik Protestan, ditambah lagi nanti Yahudi masuk di keduanya kayak gitu, itu juga sangat kental. Jadi sebetulnya ketakutan-ketakutan untuk Islamic resurgence di dalam konteks politik, terutama karena kita dulu dengan Snook Hurgronya yang sudah 100 tahun lebih ini, ya itu yang sebetulnya mengakar. Karena apa? Kalau melihat politik, jangan cuma politiknya saja. Di satu sisi di politik, di ekonomi, umat Islam itu sangat terzolimi di dalam konteks ini. Kemudian di politik pun, pada saat dia berjuang untuk memperjuangkan kepentingannya, ya yang tadi kalau simbolik model, boleh-boleh saja bahwa partai-partainya itu tidak kemudian, oh kita bikin, kalau bahasanya, banyak mahasiswa saya yang bikin tentang perda syariah kayak gitu. Perdanya itu apa? Jadi Anda nggak usah bicara syariah, kalau syariah semuanya. Perda tentang apa? Yaitu apa-apa yang terang di dalam konteks agama. Ya, gunakan terminologi atau ya terminologi yang dipahami, yang tidak dianggap tidak menakutkan. Nah persoalannya pada saat umat Islam bicara, kita langsung dimasukkan simbolik. Tapi pada saat yang lain berbicara, ya atas nama ekonomi, kalau kita bicara 1% penduduk Indonesia menguasai 49% kekayaan, kan itu sebagian besar bukan orang Islam. 4 orang terkaya di Indonesia sama kekayaannya dengan 100 juta rakyat miskin, itu juga bukan Islam. 72% dari tanah di Republik ini dikuasai oleh 1%, sebagian besar juga bukan orang Islam. Nah, pada saat situasi ketidakadilan seperti ini, menggunakan identitas Islam, nggak boleh juga kayak gitu. Belum lagi kemudian dipinggirkan, didiskreditkan bahwa Islam, kalau Anda orang Islam, Anda tidak Pancasilais. Padahal siapapun orang Islam yang baik di Republik ini, pasti Pancasilais. Kalau saya memberikan garansi seperti itu. Tapi pejoratif, ya, jadi Islamofobia yang dikembangkan dengan deradikalisasi, itu juga kebijakan dari Washington kok.
dari mulai 9/11 dengan war on terror, kemudian itu era Partai Republik, kemudian pada saat Partai Demokrat berubah, kebijakannya lain lagi. Kebijakannya adalah counter violence extremism dengan produk deradikalisasi, dan semua dana USAID untuk deradikalisasi itu jatuhnya ke orang Islam. Makanya Muhammadiyah waktu itu, waktu Din Samsudin, kita bicara, kita nggak mau, Muhammadiyah nggak mau menerima dana deradikalisasi sebelum semua dana deradikalisasi diberikan kepada semua agama-agama yang ada di Indonesia. Jadi konteks politiknya tidak hanya pada level politik, tapi ketidakadilan, kemudian isu-isu yang lain yang ada. Bahkan Jakarta itu katanya 74% tanah sudah bukan milik warga. Nah, jadi persoalan-persoalan ekonomi itu juga sangat mempengaruhi kemudian kenapa menggunakan politik identitas, dan kemudian identitas yang paling mudah ya agama, mau nggak mau. Di sini letaknya. Tapi kalau dalam kajian ilmu politik biasa saja itu. Bukan sesuatu yang ini, bisa gender, bisa etnik, bisa ini. Kalau Anda bicara ini. Selama cara pandangnya bukan the separation between state and church. Tapi kalau Anda bicara the separation between state and church, apapun itu, ini kan karena gereja yang korup, kemudian muncul protestanisme, dan kemudian memisahkan antara, tapi pada intinya mereka juga tidak memisahkan. Ya. Katolik juga tidak memisahkan. Kalau saya seringkali sudah berani ngomong khilafah Kristen Protestan ala pemisahan antara agama dan negara, terus kemudian saya tambahkan lagi kalau Katolik tidak ada pemisahan juga. Jadi kalau di Katolik Vatikan, negara khilafah Katolik Vatikan, orang Katolik di Indonesia lahir, Anda dibaptis, Anda otomatis menjadi punya dua warga negara Vatikan dan warga negara Indonesia. Jadi ini sebetulnya kontestasi yang pemikiran-pemikiran mari kita definisikan, tapi dengan cara, karena demokrasi tidak monolitik. David Held aja punya 11 model, dan waktu saya ikut conference workshop dengan Pipa Norris dan sebagainya, Indonesia itu seringkali nggak diteliti. Mau meneliti 63 negara, Indonesia nggak masuk. Baru saja saya bilang, Pipa Norris, kamu harus teliti Indonesia juga, bagaimana demokrasi dengan majority Muslim, ya, dan relatif moderat, non-violence di dalam konteks itu dibandingkan yang di tempat lain. Nah, di sini letaknya tantangan bagi kalian yang anak-anak muda, kira-kira kita ini demokrasi yang mayoritas Islam itu seperti apa? Jadi gunakan yang namanya mengkonstruksi kembali values, nilai yang kita miliki. Nah, di situ letaknya Islam yes, Partai Islam no itu seperti apa? Kira-kira pikiran Cak Nur hari ini seperti apa ya? Mungkin Bang Fahri bisa menjelaskan. Ya, silakan Bang Fahri. Unmute Bang itu Bang. Unmute Bang. Unmute. Ntar Mute saya carikan dulu. bawah sebelah kiri. Ntar saya carikan dulu Bang. Kalau Nah. gitu, ya udah. Kedengeran udah? Udah Bang, siap. Ya, oke. Yang pertama saya salut kepada analisa struktural ya, historical struktural dari Erlangga, gitu. Ya Bang. Dan menempatkan Cak Nur di situ di dalam sebuah long durée histoire. Histoire, ya. Itu bahasa ini ya, bahasa Surabaya itu ya. Iya, Surabaya, Perancis Surabaya Bang. Surabaya ya. Wonokromo Bang. Ya. Nah, kamu ya, Erlangga sama si itu satu lagi siapa Jogja ini? Mas Aris. Aris ya. Itu juga punya pandangan yang bagus. Ya. Kerangka teorinya itu terlalu bagus gitu untuk kemudian diterapkan ke Cak Nur. Nah, dalam pertanyaannya apakah Cak Nur dalam realitasnya seperti itu gitu.
Nah, tadi siapa namanya itu Airlangga itu sudah membagi Cak Nur yang natsir gitu kan. Ya, natsir muda. Lalu kemudian Cak Nur yang bukan lagi natsir gitu. Nah, sebenarnya yang harus kamu lihat di situ itu adalah shifting dari Cak Nur yang natsir itu kepada Cak Nur ya yang modernis gitu. Modernis di dalam pengertian bukan seperti modernisnya Natsir gitu. Bukan seperti modernisnya Masyumi. Bukan seperti modernisnya siapa namanya? Muhammadiyah gitu. Jadi modernis Cak Nur itu adalah sebuah sistem gagasan barat ya. Bagaimana barat mendivine ya the world, mendivine pengertian-pengertian dan diskurs, itulah yang dimiliki oleh itulah yang dilakukan oleh Cak Nur gitu. Sementara kemudian modernisnya Masyumi, modernisnya Muhammadiyah itu adalah suatu usaha untuk melepaskan gitu Islam dari apa yang disebut bid'ah dan syirik. Khurafat, syirik dan segala macam gitu. Nah, jadi Cak Nur pada waktu Orde Baru pada 1971 itu adalah Cak Nur di dalam sebuah perspektif modernisasi yang lebih global gitu. Itu menurut saya atau kesan saya yang ada di dalam realitas. Nah, yang kedua, Cak Nur telah memainkan peran yang sangat penting. Yang tadi sudah saya katakan, meletakkan dasar teologis bagi munculnya kalangan terpelajar Islam Indonesia, terutama rekan-rekannya di HMI, untuk tidak ragu masuk ya, ke dalam aktivitas-aktivitas politik yang non-organisasi politik, seperti Masyumi, gitu. Itu adalah peranan Cak Nur yang terbesar, gitu, di dalam perspektif politik, ya, kontestasi kekuasaan. Gitu. Oke, nah lalu kemudian di samping pemikirannya meletakkan ya dasar pemikiran-pemikiran peradaban, maka ledakan Cak Nur yang terakhir itu adalah oposisi terhadap konsentrasi kekuasaan. Itu saja menurut saya. Nah, apakah perspektif Cak Nur bisa kita lihat kepada yang sekarang ini? Gitu. Menurut saya, kita harus mempertanyakan pertanyaan itu secara kritis. Gitu. Ya. Karena apa yang kita lihat sekarang ini bukanlah ya sebuah dunia yang dibayangkan oleh Cak Nur. Ketika usia reformasi semakin akut, gitu. Usia dalam dua tanda kutip demokrasi reformasi demokrasi atau apa sajalah namanya itu semakin akut ke sini, gitu. Nah, bisa saja kemudian Cak Nur menjadi oposisi, gitu, bisa saja, gitu. Tetapi ya itu kan kita memerlukan sebuah imajinasi yang luar biasa untuk memberikan ya kesimpulan-kesimpulan seperti itu gitu. Jadi apa yang dikatakan Aris tadi, ya Aris Mundayat itu adalah ekspresi theoretical gitu. Ketika dia bilang Islam yes dan apa yang dimaksud dengan Islam yes dengan Partai Islam no pada konteks sekarang ini gitu. Yang menurut saya itu terlalu kita cari-cari kalau mau mencari relevansinya. Gitu. Dan Husnul tadi juga berusaha seperti itu. Gitu. Nah, jadi langkah Cak Nur itu dia memberikan kesempatan kepada kita berpikir, ya, secara lebih bebas. Dan dia kemudian tindakan-tindakan politiknya itu sudah dia tunjukkan. Gitu. Oke. Nah, lalu kemudian Husnul saya kira ya antara Husnul dengan siapa tadi itu si Aris ya Aris Hidayat tadi
Yang mengatakan tentang demokrasi, the substantial democracy dan segala macam ya, yang dikaitkan dengan gagasan Cak Nur atau frasa Cak Nur, Islam yes, Partai Islam no itu tadi, gitu. Yang tidak dilihat oleh Aris, gitu, adalah soal oligarki. Gitu. Yang tidak dilihat oleh Aris itu adalah bahwa 75 tahun, kita udah ya, 75 tahun ya, iya, Bang. Kemerdekaan Indonesia, itu kekayaan negara, ya, kekayaan bangsa dikuasai oleh segelintir orang. Gitu. Saya memang sedang akan mau menulis tentang itu, dan data yang saya peroleh itu adalah data yang dibuat oleh ekonom, namanya Didin Damanhuri, gitu. Dan dia serahkan kepada saya, gitu. Nah, jadi menurut saya agak masuk akal apa yang disampaikan oleh Husnul tadi, gitu. Ketika kemudian kita membuat substansialisasi demokrasi, tetapi kemudian basis material bagi kalangan Islam untuk mengembangkan sebuah demokrasi yang substansial itu juga tidak ada, gitu. Tidak punya basis material. Nah, di dalam konteks inilah menurut saya apa yang disampaikan oleh siapa tadi, Erlangga, itu benar, gitu. Oke. Nah, lalu kita lihat ya sekarang ini wujud negara sekarang ini apa sebenarnya, gitu. Nah, salah satunya kalau kita mau memahami wujud negara sekarang ini apa itu pertanyaannya apakah snokisme ya, seperti ucapan Cak Nur yang dikutip oleh siapa tadi, oleh Erlangga, itu masih berlaku, gitu. Nah, salah satunya adalah bacalah disertasi dari Erlangga Ibrahim sendiri, Erlangga tadi sendiri, gitu. Reviewnya Bang? Kapan mau review katanya Bang Fakhri mau? Ya, ini sedang saya review ini kan. Oke, I'll do it ya. Siap. Ya, bacalah disertasi siapa namanya tadi, Erlangga, gitu. Karena Erlangga kemudian melihat ya power itu tidak hanya terbatas kepada Anda punya partai politik atau tidak, Anda ada di perusahaan atau tidak, Anda ada di dalam negara atau tidak, tetapi juga power itu pada knowledge. Gitu. Tadi itu, gitu. Oke? Nah, yang kedua, kalau kita mau melihat negara sekarang ini, ya, adalah apakah negara itu cukup independen dari capital pressure, gitu, dari tekanan politik. Pertanyaan yang kedua adalah, apakah negara itu cukup independen dari political pressure, dari tekanan partai-partai politik, gitu. Nah, negara yang saya maksud itu adalah negara di bawah Jokowi dan Yusuf Kala, gitu. Lalu kemudian negara di bawah Jokowi dan Ma'ruf Amin. Dua-duanya itu tidak punya modal, lalu dua-duanya tidak punya partai politik. Maka di sini Surya Paloh itu memainkan politik tersendiri. Because why? Dia adalah salah satu ya pemenang pemilu 2019. Lalu kemudian Wiranto lagi. Ini yang mau jadi presiden kemarin lawannya SBY, lawannya Jokowi, Prabowo Subianto. Lalu kemudian apalagi Mbak Mega, gitu. Itu yang kemudian harus dilihat oleh Aris Mundayat, gitu. Di dalam konteks ini, what kind of democracy yang sedang berlangsung sekarang ini dengan komposisi negara itu tidak bertelekan pada basis politiknya yang kuat itu sendiri, gitu. Ini yang kemudian harus dilihat, dan ini pula yang saya katakan bukan zamannya situasi yang semacam ini mungkin tidak sempat dilihat oleh Cak Nur.
Nah, karena itu kita sendiri yang harus menjawab hal-hal yang semacam ini gitu. Nah, saya sudah sering sekali mengatakan politik sekarang ini yang kemudian dibalut oleh demokrasi, oleh kata demokrasi ya, oleh frasa demokrasi, itu adalah sebuah politik yang diaktori ya. Aktor utamanya itu adalah para migran. Migran kapitalis yang sudah terlanjur kaya pada masa Orde Baru, yang kemudian memindahkan ya modal mereka itu ke dalam dunia politik. Itu yang terjadi gitu. Yang sekarang ini gitu. Makanya kalau tadi siapa yang bilang Erlangga atau siapa tadi? Aris. Bukan. Ini. Husnul. Husnul. Mengatakan Husnul tadi itu hubungan DPR. Yang terjadi memang konsolidasi elit. Gitu. Persekongkolan gitu Bang ya? Konsolidasi elit. Gitu. Jadi ada dorongan intrinsik mereka itu, ya bisa saja tidak direncanakan, tetapi itu psychologically mereka harus survive. Gitu. Maka terjadilah kemudian konsolidasi elit antara misalnya negara dengan parlemen gitu. Nah, itulah yang kemudian yang dikatakan oleh Husnul tadi. Lah kalau parlemen tidak lagi menjadi penyuara suara rakyat gitu. Bagaimana? Gitu. Nah, ini adalah situasi-situasi yang tidak dihadapi oleh Cak Nur. Saya belum pernah membaca tulisan Cak Nur berbicara tentang ini. Gitu, tentang bahwa someday ya negara kita itu dimasuki oleh sesuatu yang lebih kompleks yang jawabannya tidak bisa kita lihat pada pengalaman masa lalu gitu, kecuali dengan melakukan komparasi. Begitu kira-kira ininya itu yang kita lihat gitu. Nah, makanya Cak Nur menurut saya ya, legacy Cak Nur itu adalah legacy demokrasi. Boleh kita sebut sebagai genuine ya, demokrasi ya. Boleh kita mengatakan demokrasi plural dan segala macam. Tetapi pandangan Cak Nur tidak pernah berbicara ya, tidak sampai kepada pertarungan kapital. Ya. Gitu. Itunya yang membedakan Cak Nur dengan apa yang harus kemudian kita lihat sekarang ini gitu. Nah, jadi kalau kemudian kita melihat munculnya 121 apa 212 ya? 212 dan segala macam itu jangan kita lihat di dalam konteks ya politik, tetapi harus kita lihat dalam konteks ya ekspresi ya kekuatan modal di dalam mempengaruhi keputusan-keputusan politik. Nah, kalau Anda ya, kalau kemudian orang yang mau melawan itu tidak punya modal, maka dia akan pakai apa saja. Kalau mau bicara gampang ya, tidak perlu teoritis gitu. Dia akan pakai, ada agama dia pakai agama gitu. Wong yang dia lawan itu adalah orang yang punya modal. Gitu. Nah, jadi political economy, ya, perspektif political economy jauh lebih tepat di dalam memahami politik Indonesia sekarang ini gitu. Jadi dia jangan diisolasi kepada substansi demokrasi gitu. Begitulah kira-kira. Ya, nama kamu siapa lagi? Historia Hype ini lupa saya. Sofa ya? Iya, Bang. Iya. Siapa, Bang? Nah, gitu Sofa. Aduh, udah ngerokok belum kamu Sofa? Nggak bisa ngerokok nih, Bang. Sungkan, Bang. Kalau di depan, Bang. Oh, gitu. Masuk YouTube ya? Erlangga udah tapi ngerokoknya. Udah. Silakan Mas Angga, mungkin ini. Iya, baik. Oke, menarik sekali tadi komentar dari Mas Aris gitu. Yunda Husnul sama Bang Fahri. Saya mau sedikit merespon Bang Fahri Ali. Iya Bang, ini gini Bang. Pertama itu kalau tadi saya bilang tentang longue durée histoire, itu sebetulnya kan kita bisa memaknainya dua hal. Ada paralelitas, ada difference. Gitu. Ada yang membedakan dan ada yang menyatukan. Yang tadi saya utarakan adalah yang menyatukan dari rentang histori panjang. Cak Nur sebagai seorang bagian dari intelektual organik, kekuatan sosial Islam, kelompok sosial Islam yang sedang menghadapi
secara historis problem-problem yang sifatnya struktural, yang sifatnya tidak bisa dilepaskan dari problem-problem postkolonial dan problem-problem dominasi. Gitu. Nah, di situ dalam konteks itu memang kita bisa melihat paralelitasnya dalam setiap zaman. Kita bisa melihat bahwa apa yang dilakukan Cak Nur pada saat ketika dia dalam posisi sebagai nasir muda, ataupun pada saat dia sedang menguraikan tentang pembaharuan Islam, atau pada saat fase ketiga ketika dia mulai bicara tentang masyarakat madani, tentang demokrasi yang lebih langsung, oposisi, dan lain sebagainya, itu Cak Nur sedang memberikan pedoman-pedoman normatif memang terhadap kekuatan-kekuatan politik Islam, bagaimana mereka kemudian menempatkan dirinya dalam sebuah posisi-posisi sejarah pada era persimpangan. Nah, tapi kemudian kalau kita melihat pada difference-nya dari masing-masing pihak, dari masing-masing fase sejarah, betul tadi yang diutarakan oleh Bang Fakhri bahwa salah satu hal tentang modernisme Islam dalam pemaknaan apa yang ada pada era awal lahirnya Muhammadiyah, terus kemudian Syarikat Islam, terus kemudian Masyumi, itu beda dengan bagaimana persepsi modernisme yang muncul pada era-era selanjutnya. Itu bagian dari memaknai difference-nya. Nah, tapi dari situ kemudian yang saya lihat, saya pikir bahwa kita tetap bisa memahami Cak Nur sebagai seorang intelektual organik dari kekuatan sosial Islam yang sedang menghadapi hambatan-hambatan struktural dan hambatan-hambatan sosial budaya dan lain sebagainya dalam pertarungan the will to power yang muncul dari berbagai macam identitas kelas yang sedang hadir di Indonesia. Nah, Erlangga, kok kamu gelap sekali, nggak kelihatan di sini ya? Iya, ini saya di taman nih, Bang. Oh, di taman, ya udah lanjut ya kalau gitu. Iya, bisa kok kalau di taman. Nah, oke, lanjut. Pantesan pinter betul kamu. Iya, Bang, saya ngadepin Bang Fakhri Ali kan harus siap-siap loh. Iya, oke. Terus, nah dari situ kemudian yang saya pikir bahwa meskipun Cak Nur sendiri bisa jadi kemudian tidak menjadi bagian dari apa yang dia pikirkan tentang problem struktural postkolonial dan lain sebagainya itu, tapi bahwa peran dia itu bukan sebagai intelektual Islam yang melihat persoalan dari helikopter gitu, dari atas, tapi dia menjadi bagian dari arus besar sejarah. Bagus. Iya, ketika dia misalnya ketika dia menjadi demonstran dan menjadi satu-satunya ketua HMI yang dipilih 2 periode pada era transisi dari era Soekarno menjadi Soeharto, dia sebetulnya selain intelektual dia menjadi aktivis di situ. Betul. Pada saat dia sedang mengutarakan tesisnya tentang pembaharuan Islam, dia menjadi intelektual dan dia juga menjadi aktivis Islam. Ketika berhadapan bahwa kalau terus-terusan umat Islam pakai bendera politik partai, maka yang terjadi amsyong, nggak dapat apa-apa, gitu kan. Kasarannya begitu, amsyong, baik secara politik, secara ekonomi tidak akan ada perubahan, perluasan pengaruh-pengaruh dan partisipasi politik dari kekuatan Islam dalam orde yang otoritarian, gitu. Nah dari situ maka harus menyebar. Wong yang dianggap Soeharto itu menganggap bahwa Islam itu ekstrim kanan kok tetap diterusin pakai kayak gitu. Ya habis, kira-kira kalkulasi politik Cak Nur sebagai aktivis dan 2 kali ketua HMI 2 periode itu seperti itu, sehingga muncul landasan-landasan teologi dan teori-teori sosial tentang desekularisasi dan desakralisasi. Memberikan cantelan teologis tadi seperti diutarakan oleh Bang Fakhri, dan juga memberikan cantelan-cantelan sosiologi politik sebagai sebuah strategi umat Islam bermain dan bertarung dalam the will of power di era Orde Baru. Nah, pada fase selanjutnya, pada era 90-an, Cak Nur juga mengantisipasi dalam pengertian, kalau keran demokrasi dibuka, nah ini ketemu sama yang menurut saya ketemu sama Bang Aris, gitu, sama juga Bang Fakhri Ali, keran demokrasi terbuka, Cak Nur sedang memberikan pedoman. Jangan lupa bahwa esensinya partisipasi politik umat Islam dalam kerangka kewargaan, dalam kerangka civic nationalism,
dalam kerangka mereka adalah bagian dari republik, etika republik. Sehingga kemudian itu menjadi jawaban normatif Cak Nur, agar kemudian umat Islam ketika masuk dalam arena politik tidak terseret dengan sebagian besar dalam dalam kemudian dorongan-dorongan politik identitas yang pada saatnya justru akan dimanipulasi oleh oligarki. Di mana itu menjadi bagian dari sejarah panjang yang terus berulang dari umat Islam. Kalau menggunakan istilahnya Karl Marx gitu, history repeat itself, first as tragedy, then as farce. Itu yang kemudian diantisipasi. Nggak tahu Cak Nur itu sadar atau baca itu, tapi itu yang diantisipasi agar kemudian umat Islam tidak terjebak terus dimanfaatkan oleh militer, oleh oligarki, oleh segala macam. Dan sekarang saya pikir yang menjadi persoalan dari kekuatan politik Islam itu adalah tendensi-tendensi yang muncul itu bahwa ketika terjadi governance krisis, ketimpangan sosial begitu tinggi, elit politik sudah tidak percaya lagi tentang agenda anti korupsi, elit politik sudah tidak percaya lagi terhadap agenda demokrasi, maka oligarki menggunakan politik identitas. Nah, di sini kemudian dikembalikan tentang posisi politik umat Islam adalah kembali pada mendorong pada isu-isu civic nasionalisme dan kewargaan. Seperti yang Bang Fahri sering berikan wejangan pada saya. Kira-kira begitu, terima kasih. Very good, very good. Menarik, Bang. Ini Bang, ada pertanyaan dari teman-teman, Bang, untuk Bang Fahri dan juga mungkin ini tidak ditujukan kepada siapa. Saya bacakan Bang ya, pertanyaannya dari kawan Hendri Salam Fairul. Dia pertanyaannya berbunyi, dari beberapa teman-teman saya yang menganalisis dari kutipan Cak Nur, Islam Yes, Partai Islam No, karena realitas pada waktu itu Partai Islam di Indonesia menjadi identitas politik yang banyak menyelewengkan demokrasi. Sehingga banyak yang mengaitkan kalau Islam Yes, Partai Islam No, salah tidak? Kalau ada yang bilang komunis yes, Partai Komunis no. Nah ini tidak ditujukan kepada siapa dari narasumber yang ada. Itu sebuah pertanyaan. Nah ini buat Bang Fahri, pertanyaannya dari sahabat Abdus Sair ya. Pertanyaannya, pikiran Cak Nur sebetulnya tak hanya soal politik dan demokrasi, tapi juga soal pembaruan Islam. Mengapa dan bagaimana pembaruan itu harus dilakukan dalam konteks Indonesia? Yang kedua, apakah pikiran Cak Nur dan Gus Dur di posisi sama mengenai pembaharuan tersebut? Ini pertanyaan diajukan kepada Bang Fahri Ali. Silakan Bang untuk menjawab pertanyaan dari. Jangan saya dulu, Husnul dulu sama Arif suruh ngomong. Oh iya silakan. Bang Aris monggo, kayaknya Mbak Husnul lagi sambil repot kayaknya ini. Silakan Mas Aris. Mbak Husnul dulu. Mbak Husnul masih ini Mas. Apa? Oke, saya menambahkan saja ya. Tadi memang saya menyinggung soal politik identity yang menurut saya memang itu dikhawatirkan pada masa itu ya, pada masa Cak Nur waktu itu mengatakan Islam yes, partai Islam no itu. Jadi Bentar, Riz. Ini sebenarnya tidak adil kita ini. Kenapa? Husnul Sydney. Kamu dengan saya Melbourne. Terus siapa namanya? Angga. Mas Angga. Angga Murdoch. Murdoch. Ini sebenarnya Australian connection ini. Iya. Sudah tadi saya sampaikan Bang. Saya ngehnya baru tadi pagi kalau 3 narasumber ini. Apa ngeh? Dari ngeh Bang, baru ngeh. Nah, kalau orang Jawa Timur bilang ngeh. Gitu. Baru ngeh kalau 3 narasumber ini dari Australia. Jadi saya pikir kita gasin aja Bang. Australian Connection kita gas aja, udah langsung terus. Digas aja ini. Silakan Mas Aris. Ayo, Riz. Oke, saya lanjutkan. Jadi pada masa itu saya rasa ada kekhawatiran ya. Waktu itu kan Cak Nur bilang itu tahun berapa, tahun 80-an ya. Pada masa itu Orde Baru masih siapa? Yang Cak Nur yang mana nih? Yang ngomong apa? Islam Yes. Oh, 66. Tahun berapa itu? 67, 68. Oh ya. 67, 68. Dan yang wawancara itu Mas Adi Sasono. Iya, betul.
Nah, itu kan sudah cukup lama ya, dan sampai tahun 80-an pun masih dibicarakan ya. Jadi artinya sampai sekarang bahkan kan, jadi cukup panjang itu durasi konsep Islam yes, Partai Islam no dengan perubahan zaman yang sangat luar biasa dari pasca Soekarno, kemudian Soeharto, kemudian pasca reformasi yang sangat panjang di situ, yang masih pembicaraan itu masih sangat relevan di situ dengan berbagai macam perubahan itu. Nah, saya rasa ada rasa kekhawatiran ketika kalau Partai Islam dalam pengertian identitas itu yang lebih muncul. Tapi saya rasa tadi seperti yang dikatakan oleh Erlangga bahwa Cak Nur sebenarnya memberikan satu pedoman bahwa untuk merebut kekuasaan, the will to power itu adalah jalan yang bisa diletakkan di dalam basis etik teologi Islam gitu. Misalnya dengan kemanusiaan, keadilan dan keberadaban dalam konteks Islam itu bisa tidak ada masalah. Gitu. Nah, persoalannya sekarang ini dalam konteks sekarang yang tentu saja keluar dari bingkai berpikir Islam yes, Partai Islam no pada masa Cak Nur, ini memang ada perbedaan yang mendasar yang saya dengan Erlangga juga sudah mendiskusikan dan sedang menulis tulisan-tulisan terkait itu, di mana kita melihat juga ada sisi-sisi oligark di dalam konteks itu. Nah, yang menarik dari kajian yang saya lakukan di beberapa daerah itu menunjukkan ada satu upaya untuk pemupukan atau proses-proses akumulasi yang kemudian tidak hanya menjadi social capital mereka, tetapi juga menjadi economic capital mereka, karena memang ada kesadaran yang sangat kuat bahwa melawan satu kekuatan besar yang sekarang terkonsolidasi seperti yang disampaikan oleh Bang Fahri tadi, terkonsolidasinya antara parlemen dengan negara dengan pemerintah saat ini, kemudian menjadikan ruang yang demokratis sebenarnya menjadi semakin sempit, menjadi situasi yang semakin sempit. Nah, kekuatan-kekuatan Islam di Purwokerto misalnya, itu kita bisa melihat bagaimana kekuatan ekonomi Islam lokal mencoba untuk berkontestasi melawan kekuatan ekonomi di tingkat lokal di Purwokerto, di mana selama ini sampai reformasi itu masih dikuasai oleh pemain-pemain ekonomi dari etnik Tionghoa. Dan baru sekarang di situ kekuatan Islam itu bisa masuk di situ. Nah, ini yang menurut saya menarik, meskipun mereka bermain melalui politik ruang, dalam politik ekonomi ruang, dalam pengertian ketika pemerintah daerah kemudian memindahkan satu tempat dan kemudian melakukan tata ruang, nah disitulah kekuatan-kekuatan Islam bermain untuk memperoleh berbagai macam aktivitas-aktivitas ekonomi di situ. Nah, yang menarik kemudian di situ, pemain-pemain bisnis Islam itu juga tidak segan-segan untuk membantu kekuatan-kekuatan bisnis Islam yang kecil dengan mereka saling beriuran, menyumbangkan jumlahnya sangat miliaran di situ. Nah, itu tidak hanya terjadi di Purwokerto, tapi kemudian dia menjadi satu jaringan yang cukup kuat di situ. Nah, saya kira ini adalah ada proses pembelajaran penting dari kekuatan Islam di tingkat grassroots, di mana mereka membangun satu social capital yang kuat, tetapi sekaligus juga mencoba untuk membangun economic capital di situ. Untuk bisa apa? Untuk bisa masuk ke dalam political arena pada tingkat yang lebih formal di situ. Karena selama ini mereka melakukan upaya-upaya, ada yang di luar, sebagian besar di luar political arena, yang partai politik ada di dalam ruang negara di situ. Tapi sekarang persoalannya adalah ketika yang di ruang negara ini terkonsolidasi dengan negara, maka di sini yang di tingkat yang di luar political arena ini membangun jaringan yang cukup besar dan kuat dan sangat berpengaruh di situ. Ini yang saya kira menarik di situ, dan ini ada perubahan yang sangat penting untuk kita lihat ya, bahwa ada proses pembelajaran demokrasi di dalam kekuatan Islam yang di luar political arena ini. Ini yang saya kira
menjadi penting karena kita bisa melihat bagaimana jaringan dari ujung Jawa Timur sampai ujung Jawa Barat itu sebenarnya sudah sangat menyatu. Dan itu bukan hanya itu saja, sampai ke ujung Aceh di situ, sampai ke ujung Sulawesi di situ. Itu sudah mulai menyatu sebagai satu kekuatan besar, tetapi masih di tingkat grassroots di situ. Nah, saya kira ini menjadi satu momen penting di situ di dalam politik Islam, proses-proses transformasi untuk dapat masuk ke dalam ruang demokrasi, ya, yang memiliki nilai ideal yang tadi saya sebut sebagai demokrasi yang lebih substantif, yaitu memperjuangkan rasa keadilan, rasa kemanusiaan, dan secara beradab di dalam berpolitik. Nah, proses transformasi ini akan terus berjalan, saya rasa, di situ. Nah, kalau misalnya kekuatan politik Islam ini mengikuti logik Cak Nur pada masa itu, ya, untuk tidak terlalu membawa sisi-sisi identitas, walaupun itu agak susah, agak berat untuk dihindarkan, ya, karena itu menjadi satu kekuatan yang menjadi imagine solidarity dari kekuatan mereka, itu pasti mau tidak mau akan mengikuti. Tetapi saya rasa saya sangat optimis bahwa saya melihat bahwa ada proses pembelajaran di situ, walaupun penuh dengan benturan. Benturan dengan siapa? Tentu saja benturan-benturan tadi dengan yang oleh Angga sampaikan, bahwa itu akan berbenturan dengan kekuatan oligark yang sekarang juga sedang mencoba untuk mempertahankan dirinya. Dan dia juga mempermainkan politik Islam pada level identitas di situ. Nah, jadi saya kira ada satu proses yang menarik di dalam konteks sekarang ini sedang meluncur secara politik dan ekonomi secara luar biasa di tingkat grassroots, walaupun mungkin kekuatan ekonomi capital mereka belum bisa menandingi sekelompok kecil oligark yang sekarang masih menguasai sejumlah aset yang sangat besar dari negara dan itu belum terdistribusi. 70%. Sangat besar dan itu belum terdistribusi. Artinya apa? Agenda-agenda politik yang penting dari kekuatan Islam itu, menurut saya, itu lebih baik meninggalkan sisi identitasnya secara pelan-pelan untuk masuk ke ruang yang lebih membawa isu pada soal keadilan, distribusi, dan lain sebagainya untuk mengambil yang 70% itu supaya bisa dapat didistribusikan secara merata. Nah, isu-isu penting itu yang saya kira perlu mereka pikirkan, dan kemudian saya rasa kalau itu adalah strategi yang mereka bangun, maka Partai Islam di dalam konteks seperti itu tidak masalah bagi Cak Nur. Selama itu bukan membawa identitas yang justru hanya membawa benturan terus-menerus, seperti yang tadi disampaikan oleh anekdotnya Cak Nur, perbincangan antara Tuhan dengan setan. Karena pada akhirnya setan itu tetap menemukan cara menggoda dari identitas tadi itu, ketika nama-nama itu muncul di situ. Dan Islam pun juga punya 73 firqah, kan? Jadi sangat mudah di situ. Nah, saya kira itu, Mas Sofa. Siap, Bang. Aduh, ini saya tidak bisa merangkum beberapa Iya, jangan dirangkum. Dibiarkan mengalir aja. Iya, dibiarkan mengalir sama saya, Bang. Cuman ini ada beberapa pertanyaan tadi dari teman-teman yang disampaikan via kolom chat ini. Untuk Bang Fahri ya terutama. Itu, Bang, pertanyaannya, mengapa dan bagaimana pembaharuan itu harus dilakukan dalam konteks Indonesia? Yang kedua, apakah pikiran Cak Nur dan Gus Dur di posisi sama mengenai pembaharuan tersebut? Itu pertanyaan untuk Bang Fahri Ali. Selanjutnya, ini juga ada pertanyaan dari Mas Wildan Maulana, tidak ditulis siapa ke siapa. Bagaimana ide Cak Nur menanggapi kelompok minoritas rentan seperti penghayat kepercayaan, kelompok LGBT, ekstapol PKI, dan sebagainya? Apakah membela dan memperjuangkan hak-hak sipil mereka dibenarkan menurut pandangan Islam demi terciptanya masyarakat yang berkeadilan? Terima kasih. Silakan Bang Fahri. Ya, kalau Cak Nur dengan Cak Dur ya. Iya. Cak Nur dengan Cak Dur itu dalam beberapa hal sama gitu.
Nah, tetapi itu kamu baca aja buku saya deh, yang dipegang sama itu. Mas Angga. Jadi merambah jalan baru Islam. Ya betul. Jadi Kiai Abdurrahman Wahid ini, ya, dia melihat justru ya ideologi Islam yang ada pada Masyumi dan seterusnya itu adalah sebuah ideologi yang berkaitan dengan ya sistem gagasan-gagasan yang berkembang pada tingkat global gitu. Dan karena itu Kiai Abdurrahman Wahid lebih mengembangkan apa yang disebut dengan pribumisasi Islam gitu. Nah, itulah yang kemudian diteruskan sekarang ini yang tiba-tiba menjadi Islam Nusantara dan seterusnya gitu. Nah, yang kedua, persamaan antara mereka adalah tentang gagasan demokrasi. Saya di dalam konteks sejarah, Cak Nur itu lebih awal masuk ke dalam dunia politik gitu. Jadi seperti Airlangga bilang tadi itu benar gitu. Jadi dia Cak Nur itu bukanlah intelektual ya yang melihat segala sesuatu itu dari helikopter gitu. Jadi bukan kayak saya lah gitu. Terus terang ya memang bukan saya gitu. Tetapi dia adalah yang terlibat, intelektual yang terlibat. Jadi pada 1982 kalau saya nggak salah, itu Cak Nur malah ikut P3. Jadi mengkampanyekan P3 dengan frasa memomparkan kempes. Gitu. Lalu kemudian pada akhir pemerintahan Presiden Soeharto, Cak Nur ikut turun gitu. Ke lapangan, ikut berdebat dan seterusnya gitu. Lalu kemudian pada masa Mbak Mega, Cak Nur mau jadi presiden. Gitu. Nah, jadi presidennya itu begini. Ya, kalau boleh saya cerita. Jadi waktu itu Bang Abu Rizal ya. Bang Abu Rizal Bakri itu bilang kepada saya, Ri, dia bilang, tolong ini atur waktu pertemuan saya dengan Cak Nur gitu. Terus saya tanya mau apa? Kata Bang Ijal ya, Abu Rizal Bakri bilang, kita harus dorong Cak Nur jadi presiden gitu. Nah, lalu wakil presidennya adalah saya gitu. Jadi ada duet gitu antara Nurholis Majid dengan Abu Rizal Bakri dan kemudian atur pertemuan gitu. Kami atur pertemuan di rumah makan ya, di rumah makan Jepang. Nah, setelah itu berapa kali pertemuan gitu. Jadi Cak Nur pun sebenarnya juga adalah seorang tokoh yang terlibat gitu. Di dalamnya walaupun sebenarnya saya tidak terlalu yakin gitu. Apakah Cak Nur yang etis betul ya, yang sangat etis itu mampu gitu mengendalikan kasak kusuk kekuasaan yang sangat luar biasa gitu. Kalau misalnya Cak Nur terpilih menjadi presiden gitu. Nah itu ininya ya jadinya gitu. Nah Kiai Abdurrahman Wahid juga gitu. Dia pemikir tetapi pada dasar sekaligus adalah aktivis gitu. Buktinya kemudian begitu punya kesempatan dia bangun partai. Kiai Abdurrahman Wahid itu. Kok gelap sekali kamu? Nggak kelihatan ininya. Oh, Bang. Siapa Bang gelap, Bang? Moderatornya juga gelap. Enggak, Bang. Kelihatan, Bang. Nah, itu baru kelihatan. Tadi gimana kamu? Mundur saya, Bang. Agak jauh, Bang. Oh gitu. Kenapa kamu mundur? Oke. Nah, Kiai Abdurrahman Wahid kemudian membangun partai gitu. Walaupun ya pada berapa itu 1984 ya. Udah khitah gitu. Menarik diri NU, ditarik dari partai politik gitu. Tapi begitu ada kesempatan dia dirikan juga gitu. Untuk bikin partai gitu. Nah, tetapi
dalam konteks ini, Kiai Abdurrahman Wahid pun pada dasarnya tidak kuat berlawanan dengan politik. Gitu. Buktinya Kiai Abdurrahman Wahid kalah dengan keponakannya, Muhaimin apa namanya? Muhaimin Iskandar. Muhaimin Iskandar gitu. Nah sampai sekarang Muhaimin Iskandar lah ya yang menjadi pemimpin dan dia kemudian terpilih lagi. Jadi pemimpin terpanjang Muhaimin di situ gitu. Di dalam PBNU ya, gitu. Apa namanya PKB. Nah jadi gitu ya. Kita boleh menjadi intelektual yang terlibat, tetapi jangan sampai pucuk pimpinan. Jangan menjadi eksekutif gitu. Nah, biasanya para pemikir yang menjadi eksekutif itu kurang tega untuk berbuat curang. Gitu. Nah, turun ke jalan boleh dan segala macam gitu. Buktinya Muhaimin juga yang menang kan? Sampai sekarang gitu. Oke. Nah, itu persamaan dan perbedaannya. Kenapa mau pembaharuan gitu? Pembaharuan apa tadi? Pemikirannya. Iya, Bang. Saya juga lupa kenapa itu. Jadi nanti aja lah itu. Atau sih baca buku lah gitu ya. Terus datang ke Pondok Bambu, Bang. Iya, boleh ya. Ntar saya kuncennya. Iya, betul. Oke ya. Oke, Bang. Cukup ya. Siap, Bang. Saya mau makan soalnya nih, belum makan. Bang, iya Bang, oke siap Bang. Nah, Bang, saya mau mendengar dulu si Angga sama si Idi. Ya siap, Mas Angga silakan. Haris. Langsung nanti langsung closing statement Bang ya. Jadi langsung. Iya. Iya, saya mau agak ini nih. Ada beberapa perbedaan saya dengan Bang Fakhri Ali untuk melihat kalau Cak Nur dan Gus Dur jadi presiden gitu. Apakah yang terjadi riwayat kegagalan saja atau ada kontribusi positif yang bisa kita ambil di sana? Kalau dilihat memang dari kalkulasi pertarungan politik, orang-orang seperti Cak Nur ataupun Gus Dur itu ketika berhadapan dengan benturan-benturan politik Indonesia yang sudah sedemikian lama dikuasai oleh kekuatan oligarki itu memang saya pikir akan berdarah-darah dan yang terjadi seperti Gus Dur cuma 1 tahun. Tapi kalau kita melihat hal yang terjadi ini kan Gus Dur ini ketika menjadi presiden berada dalam situasi momentum perubahan transisional ketika sesuatu itu belum terpancang kuat baik dalam institusi ataupun dalam pola corak kekuasaan yang berkembang pada era pasca Orde Baru. Sehingga sebetulnya yang bisa kita dapatkan kontribusi positif misalnya dari pemerintahan Gus Dur atau misalnya kalau kita berandai-andai Cak Nur jadi presiden, mungkin kekuasaannya singkat, tapi orang-orang seperti ini akan berusaha dengan sekuat tenaga untuk memproduksi, menciptakan kebijakan-kebijakan yang kuat yang akan sulit untuk ditarik kembali ke belakang. Untuk digagalkan. Jadi seperti misalnya kalau kita ngelihat pada era Gus Dur, beberapa isu-isu strategi seperti demokrasi, human right, terus kemudian persoalan pemihakan terhadap minoritas, termasuk juga kemudian gaji PNS, gaji dosen itu naik pada era Gus Dur, terus upaya-upaya untuk membangun reformasi ekonomi politik, itu saya pikir juga misalnya tentang difungsi ABRI, juga misalnya reformasi politik yang lain itu dilakukan oleh Gus Dur dalam jangka waktu cuma 1 tahun lebih dari pemerintahannya. Dan memang ketika berhadapan dengan kepungan oligarki, ya memang saya pikir tidak akan lama. Nah, hal yang sama saya pikir itu akan juga terjadi kalau Cak Nur terpilih. Artinya dia akan berusaha dengan sekuat tenaga mengambil pilihan-pilihan yang sangat tidak disukai oleh kekuatan oligarki dan akan dengan sangat mudah untuk dijatuhkan, tapi dalam fase 1 tahun, 2 tahun kepemimpinannya, maka Indonesia akan bisa membangun sebuah perubahan-perubahan kekuasaan dan politik yang luar biasa. Gitu. Nah, di sini saya pikir kalau kita ngelihat beberapa capaian politik reformasi yang
sebetulnya cukup besar dan saat ini dengan sangat memprihatinkan ada kecenderungan semakin melemah, itu juga tidak bisa dilepaskan dari dari sebuah inisiatif dan kebijakan politik yang dilakukan oleh Gus Dur. Nah, saya pikir gitu, Bang, bedanya saya sama Abang. Oke, setuju. Aris masih ada? Masih Bang. Mbak Husnul, monggo. Nah. Lagi ada pertemuan keluarga, anakku mau pergi 3 tahun ke luar negeri nih, kuliah. Menurut saya, ya, jadi kita nggak usah yang tadi ya, kira-kira imajinasi tadi Bang Fahri. Boleh saja kita imajinasikan, tapi kalau saya, tuntutan saya justru Bang Fahri aja yang nulis yang kekinian. Karena menjadi saksi sejarah hari ini, kenapa mesti harus ini. Jadi nggak perlu dipaksakan, karena konteks politik pada Cak Nur bicara tentang partai politik no, Islam yes, ya substansinya saja yang kemudian kita tarik ke kekinian. Tapi kalau analisis yang lebih itu tadi ya, apakah Gus Dur ternyata bikin partai, Muhammadiyah sok tahu nggak mau bikin partai, padahal dulu BPUPK yang nangis-nangis tanda tangan adalah ketua PP Muhammadiyah gitu, Ki Bagus Hadikusumo kayak gitu ya. Jadi kalau sekarang saya kalau di Muhammadiyah saya ojok-ojokin untuk ke politik, kita nggak ke politik ya, saya pengikut Ki Bagus Hadikusumo kayak gitu kan di dalam konteks itu. Jadi kontestasi pemikiran-pemikiran itu mari kita kembangkan, tapi jangan kemudian merasa yang paling ini. Jadi dan nggak usah takut dengan simbolik Islam, kayak gitu, identitas Islam. Menurut saya sih sah-sah saja itu sebagai kekuatan. Kenapa? Alah, di gereja juga sama kok. Memang mereka enggak, sama aja di dalam konteks itu. Jadi kembali lagi asal satu di dalam demokrasi itu, excluding the use of force. Tidak menggunakan kekerasan, tidak menggunakan kekuatan, tapi dalam Islam sendiri kan juga tidak boleh dengan kekerasan kayak gitu ya di dalam konteks itu. Jadi kalau kita bicara yang tadi dalam demokrasi ini nanti Mas Arief ya, coba kita mencoba untuk modernisasi di dalam politik itu apa kayak gitu ya. Pancasila sendiri ketuhanan tertutupnya yang Maha Esa, tapi dalam Islam kan untuk semua umat gitu kan, harus beradab bukan biadab. Jadi demokrasinya sendiri juga nggak boleh dengan money politik dan sebagainya, bersatu, tidak divide et impera ya. Jadi berbeda pada saat pemilu, sesudahnya harus ada konsolidasi, musyawarah dan makmur, dan semuanya itu harus adil. Tanpa konteks keadilan nggak akan Anda bisa kemana-mana. Jadi ini sebetulnya penting, dan saya yakin kalau kita bicara Cak Nur di dalam konteks keadilan kayak gitu, hal-hal yang seperti itu masih terus-menerus. Tapi bagaimana kemudian diimplementasikan di dalam tindakan positif hari ini, menurut saya Pak Fahri aja. Karena temennya juga sudah, teman kakak saya yang satunya lagi sudah meninggal juga kayak gitu loh, Bakhtiar Effendi yang sangat produktif juga kayak gitu. Kalau saya dengan BM, dia selalu ngomong, benar kan loh, itu yang orang partai Islam kan juga nggak berkuasa ya. Jadi concern itu mari kita pikirkan kayak gitu. Ini yang masih hidup anak-anak ini coba dipikirkan. Bang Fahri ditulis itu, Bang Fahri nulis yang baru merambah jalan itu sekarang secara politik seperti apa setelah 411 212 ini. Saya pikir itu ya. Saya off ya. Siap, semua sehat mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Aris monggo. Oke. Ini saya menekankan kembali dulu gagasan Nurholis Majid dalam sejumlah tulisannya yang mungkin bisa ditelusuri di buku yang pintu-pintu menuju surga. Bukan, pintu-pintu menuju apa dulu? Tuhan ya. Tuhan, betul. Nah, di situ yang paling penting adalah apa yang dia sebut sebagai Islam itu universal, gitu. Dan dia juga membedakan antara Islam umum dengan Islam yang khusus. Islam umum bagi ini dalam pandangan Islam yang sebenarnya terefleksikan dari agama-agama sebelum Islam, kitab-kitab sebelum Islam. Itu yang disebut dengan Islam umum. Kemudian Islam yang khusus adalah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Jadi dalam pandangan Nurholis itu adalah semuanya adalah Islam sebenarnya. Ya, nah ini saya kira penting di dalam cara pandang seperti itu, karena itu artinya ada Islam yang inklusif dan kemudian
basis nilai yang dikembangkan oleh Nurholis Majid adalah ya ukhuwah kemanusiaan. Nah, ukhuwah kemanusiaan ini yang saya kira menjadi dasar dari politik yang dikehendaki oleh Nurholis dalam Islam yang politik gitu. Basisnya adalah kemanusiaan, basisnya adalah ukhuwah kemanusiaan, kemudian menjalankan keadilan dan mengakui bahwa agama-agama yang mendahului Islam itu sebenarnya juga merupakan kategori Islam dalam pengertian Islam yang umum, dan Islam yang khusus adalah Islam yang diturunkan melalui Nabi Muhammad di situ. Nah, itu saya kira upaya pemikiran Nurholis Majid di dalam melihat Islam sebagai sesuatu yang universal dan kemudian menekankan pentingnya etik kemanusiaan, etik keadilan, dan etik keberadaban. Ini saya kira yang sangat penting. Nah, bila katakanlah partai politik Islam itu membawa nilai tersebut, nilai kemanusiaan, nilai keadilan, dan nilai keberadaban, tidak ada masalah bagi Cak Nur untuk menjadi partai politik Islam di situ. Nah, ini saya kira yang di dalam konteks sekarang perlu energi yang sangat-sangat besar untuk dapat mentransformasikan kekuatan-kekuatan politik Islam yang masih jauh dari atau yang masih sangat sektarian dan masih melihat seolah-olah yang Islam khusus itu ya milik dia dan kemudian yang Islam umum itu bukan bagian dari Islam. Nah, ini yang saya kira gagasan Cak Nur menjadi penting untuk melihat bahwa ada Islam yang umum, ada Islam yang khusus sebagai satu pesan tentang ketuhanan yang dia sebut sebagai pintu-pintu menuju Tuhan pada tulisan dia pada saat itu. Terima kasih, Mas Sofa. Terima kasih, Mas Aris. Selanjutnya saya, karena ini waktu sudah menunjukkan pukul 9:27, saya berharap kepada Bang Fahri untuk menyampaikan sekedar closing statement buat teman-teman semua yang ada di forum ini. Selanjutnya Mas Angga juga saya berharap menyampaikan closing statement juga sebelum forum ini kita akhiri. Silakan Bang Fahri. Ya, saya kira lanjut aja ya diskusi yang seperti ini. Iya, siap Bang. Dibuat gitu. Siap Bang, siap. Mas Angga? Iya, saya pikir ya saya ngelanjutin Bang Fahri ya. Studi-studi seperti ini harus terus direproduksi, diperkuat, disebarkan. Karena kalau kita mengacu pada Cak Nur, kekuatan Islam itu sebetulnya di intelektual. Artinya ketika berhadapan dengan posisi subaltern, modal kita itu nggak dominan. Dalam level politik juga belum dominan. Nah, kemudian melampauinya itu melalui apa? Melalui pedoman wacana yang berjejak pada kekuatan politik, kekuatan mendorong kekuatan material, dan lain sebagainya. Nah, yang semakin melemah sekarang HMI itu pada mereproduksi HMI sebagai insan cita. Identitas kita itu insan cita, gitu kan. Nah, kalau insan citanya diperkuat, baru bisa bilang yakin usaha sampai. Kalau insan citanya itu nggak dibangun, mau gimana nyampe, gitu loh. Saya pikir gitu aja sih, terima kasih. Oke, terima kasih semuanya, semua narasumber, Mas Angga, Bang Fahri, Mbak Husnul, sama Mas Aris yang juga turut meramaikan forum diskusi kita kali ini. Saya sebagai host dari teman-teman Historia HMI, ini tidak berhenti sampai di sini ya, karena akan ada beberapa diskusi selanjutnya dengan tema yang berbeda dan narasumber yang tentunya berbeda. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran dan keikutsertaan teman-teman semuanya. Oke. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, siap Bang. Salam kangen Bang Fahri. Ya. Kapan ngesumbang Pondok Bambu Connection? Iya, yuk. Iyalah kita bikin. Setelah vaksinnya dapat ya. Siap. Bang, terima kasih Bang Fahri. Yo. Siap. Ya, Mas. Siap Bang. Ya.